Selamat pagi, bertemu lagi di mata kuliah pemrograman Visual 2. Hari ini kita akan belajar mengenai form laporan, di mana nanti kita akan mencetak laporan dari Krista Report yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi di sini ada jenis surat. Kita akan isi dulu data suratnya, ada surat masuk dan surat keluar. Dan tulis di sini. Surat masuk, yang di bawahnya surat keluar. Oke. Kemudian nanti kita akan membuat di sini ada metode bersih layar. Oke, kita buat dulu public sub bersih layar. Yang akan kita buat bersih bersih layarnya adalah txt cari data clear, kemudian CMB jenisnya surat titik teks itu kosong, kemudian group box, nanti saya jelaskan yang mana group boxnya. Labelnya kita false semua. Kemudian datetime pickernya, datetime picker, oke, jadi ada ini. Kita lanjut ke depan. Jadi sudah isi ini. Nah, yang mana group box? Jadi ini nanti di setting GB tanggal, group box tanggal, kemudian yang ini di setting GB parameter, group box parameter. Oke, nah kalau sudah, langsung kita kebalik lagi di sini. Untuk yang di jenis surat tadi, akan kita pilih ada dua macam, yaitu surat masuk dan surat keluar. Nah, baik kita langsung buat dulu metode di sini di bawah bersih layar. Kita akan buat metode tampil surat ya. Tapi nanti tampil suratnya itu akan berdasarkan kondisi. Kalau dia diisinya surat masuk, maka nanti tampilnya surat masuk. Kalau diisinya surat keluar, maka nanti tampilnya adalah surat keluar. Jadi kita buat dulu public sub tampil surat. Oke, pakai by filenya adalah view. Nah, view-nya itu adalah VW surat masuk atau VW surat keluar. Oke, kita buat ya. Kita buat tutup database. Koneksi DS clear. Buka database. Koneksi perintah SQL comment text. Nah, di sini kita pakai select bintang from. From-nya ini kita isi dari view itu. Ya, jadi kita isi seperti ini. Nah, nanti view ini yang akan VW apa yang digunakan. Oke, koneksi DA select comment, koneksi perintah SQL, field koneksi.ds, view. Nih. Oke, kemudian data source-nya, DGV surat. Jadi data grid view saya namanya DGV surat. Oke, kemudian DGV surat titik, kita buat auto size-nya
Column mode sama dengan fill DGV surat titik selection mode adalah kita pilih full row select. Kalau sudah koneksi, tutup database. Nah, jadi ini nanti adalah metode untuk menampilkan data suratnya berdasarkan view-nya ya. Nah, kita buat dulu sebentar di bagian sini, klik 2 kali combo box CMB jenis surat. Kita buat di kondisi jika CMB jenis surat titik selected indeksnya 0, 0 itu berarti dia surat masuk ya. Oke, maka kita buat tampil suratnya adalah VW surat masuk ya, samain else kalau itu adalah tampil surat keluar, VW surat keluar. Oke, sekarang kita coba tes dulu ya, running. Kalian tes dulu laporan, klik surat masuk. Nah, nih kalian patokannya di mana? Di sini aja, nomor surat masuk, berarti benar dia surat masuk. Klik surat keluar, nomor surat keluar, sudah benar ya, berdasarkan ini saja dulu. Oke, nah berikutnya kita akan buat metode lagi. Kalian boleh copy dulu metode ini yang tampil surat ya, di copy dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini, nanti kita akan buat by tanggal, by parameter ya. Jadi nanti ada total 4 metode ya untuk tampil surat. Nah, kita buat dulu di sini di bagian form laporan ini. Kalian boleh taruh di bawah sini di ensub ini ya. Nah, tampil surat kita buat sekarang yang tampil surat berdasarkan tanggal ya. Nah, jadi ininya sama, yang dibedakan hanya di sini. Kalian tambahin where. Kalau kalian lihat nanti sebentar ya, kita langsung lihat saja. Nah, di sini di tabel surat masuk dan surat keluar itu sama-sama punya tanggal surat. Jadi ini tanggal surat, ini tanggal surat. Nah, jadi itu yang mau dicari. Jadi kalian ketik tanggal surat itu sama dengan kita gunakan format dalam kurung ya, date time picker 1 titik value, kita pakai dd yy. Nih, jadi ini saja ya, kalian buat seperti ini. Ini untuk yang tanggal, kemudian kita copy lagi ya. Ini untuk yang periode ada range nanti tanggalnya. Jadi ini maksudnya yang tanggal tadi, kalau dia tanggalnya sama, ini kan bisa beda tanggalnya. Nah, pakai range. Jadi untuk range tanggal kita pakai ini. Ini kalian boleh copy dulu ya. Jadi ini untuk yang tanggal, misalnya periode, jadi lebih besar, tambahin n, tanggal surat, kurang dari ya, ini date time picker 2 ya. Itu aja untuk yang range tanggal. Nah, yang berikutnya kalian nggak usah copy lagi, boleh copy lah, copy. Oke, nah sekarang tampil suratnya berdasarkan parameter. Nah, ini boleh dihapus dulu. Jadi yang akan kita buat, kita lihat dulu di
database kalian. Yang sama itu apa di sini? Nomor surat nih, ada hijau ya. Tanggal surat nggak usah lagi. Nah, nama instansi sama perihal. Jadi kita buat itu aja. Jadi where nomor surat like petik 1 petik 2 dan txt cari data titik teks dan petik 2 petik 1 or pakai or. Tadi nama instansi ya, like lagi. Oke, or lagi terakhir perihal ya. Kalau kalian misalnya mau buat beda-beda, ya berarti bikin tampil surat berdasarkan parameter surat masuk gitu. Beda-beda dia. Ini yang saya berikan contoh kalau dia digabung jadi satu yang sama. Nah, ini saja jadi nomor surat, nama instansi sama perihal. Oke, nah ini sudah selesai semua. Ada berapa metode? Parameter 1, tanggal ada range tanggal sama yang tanggal, jadi 3 sama surat 4 ya. Nah, sekarang kita ke bagian carinya. Klik 2 kali button cari. Oke, kita langsung mulai buat kondisi. Jika radio seluruh datanya dicek sama dengan true, dan artinya dia mau seluruh data yang ditampilkan ya. Nah, seluruh data berarti dia yang ini. Yang ini tadi nih di CMB jenis surat nih. Ini kalian boleh copy. Berarti kalau seluruh data itu dia adalah tampil surat. Ini copy. Oke, else if RD tanggal titik checked sama dengan true, dan artinya dia mau yang tanggal saja. Nah, oke. Nah, tanggal ini kalian perhatikan bahwa dia ada pilihan dulu ya. Kita buat kondisi jika datetime picker 1 titik value itu lebih besar dari datetime picker 2 titik value. Dan maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya tanggal ini lebih besar dari tanggal ini, misalnya ini tanggal 20, tapi mau cetaknya sampai tanggal 5 kan, artinya 5 itu lebih kecil dari 20. Nah, nggak boleh seperti itu. Maka kita buat kondisi, kasih pesan, saya scroll lagi. Periode tanggal salah. Info. Oke. Information. Kita buat bersih layar saja. Oke. Nah, sekarang kalau else, if. Gimana kalau datetime picker 1 sama datetime picker 2-nya sama? Nah, kalau sama, berarti kita pakai yang versi tanggal. Yang ini, tampil surat berdasarkan tanggal. Karena dia cuma satu. Maka ini kalian boleh copy yang ini. If tadi, ini tampil surat berdasarkan kontrol spasi aja. Tanggal. Yang ini kontrol spasi berdasarkan tanggal. Dah, itu aja. Ya. Nah, yang kalau dia pakai range sekarang terakhir, copy paste lagi ya. Ini berarti dia berdasarkan range tanggal, yang ini kontrol spasi aja. Berdasarkan range tanggal. Jadi tanggalnya itu bisa tanggal saja atau berdasarkan range nih. Nah, berikutnya else sekarang. Ini yang berdasarkan parameter. Ya, berdasarkan parameter. Oke.
Berarti ini tinggal diganti Ctrl F aja. Parameter, Ctrl spasi parameter. Yang ini Ctrl spasi parameter. Oke, kita tes yuk. Saya jalanin. Oke. Kita coba tampil yang seluruh data dulu ya. Harusnya sih bisa kan, ini sudah. Berapa keluar? Sudah. Nah, sekarang kita mau berdasarkan tanggal. Oke. Nah, yang ini kita belum buat dulu ya. Yang ini tadi grup box pilihannya. Nah, kita buat dulu sebentar. Jadi pas klik seluruh data, grup box yang tanggalnya itu kita false. Grup box yang parameter itu false. Nah, kalian copy dulu ini. Terus kita buat ke yang tanggal. Tanggalnya di true. Oke, kalau yang parameter yang true. Itu aja. Oke, kita coba lagi ya. Kalau seluruh tanggal keluar sudah parameter buka. Ini mati. Oke, kita coba sekarang buat surat masuk berdasarkan parameter. Saya mau pakai nomor surat ya. 2324. Coba cari keluar. Nah, oke, ulang seluruh data keluar. Sekarang berdasarkan tanggal, saya mau tanggal 24 aja. Oke, kita klik yang tanggal 24 sampai hari ini aja ya, cari keluar. Ya, atau mau tanggal 24 bisa nggak? Bisa juga. Nah, itu surat masuk. Kalau surat keluar, saya mau seluruh data. Oke, misalnya by tanggal 24 tadi bisa. Mau by parameter, coba by parameternya saya mau cari berdasarkan perihal pen 1 aja, berdasar perihal 1. Berdasar perihal pena aja. Cari keluar pena. Ya, benar ya. Oke, sekarang kita ke button cetak. Button cetaknya itu karena kita akan mencetak ada 2 yang akan dicetak, kita buat metode dulu ya, public sub cetak surat masuk. Tadi kayak tadi ya, by file view, karena ada 2 yang mau dicetak, jadi kita butuh seperti itu. Oke, kita buat dim cetak as new kristal CR laporan surat masuk. Nah, kita butuh form cetaknya ya. Kita buat dulu project, add Windows form, kita tambahin form cetak. FRM cetak, klik add. Kalian cari di toolbox reporting di sini ya. Nah, ada Crystal Report Viewer. Di reporting, cari Crystal Report Viewer, ditarik ke sini. Tampil. Ya, tampil seperti ini. Nah, kita lanjut. Kemudian dim tampilnya as new form cetak tadi. Form cetak. Oke, cetak titik set data source dari koneksi.ds tadi ya. Tampil titik Crystal Report Viewer titik report source adalah cetak. Tampil titik Windows State sama dengan kita pilih dia maximize. Oke, kemudian tampil titik show. Tampil itu ya tadi yang form tadi ya, form cetak. Kemudian jangan lupa koneksi, tutup database-nya. Oke, ditutupin. Oke, kalau sudah, ini kan form cetak surat masuk.
ada 2, kita buat yang form cetak surat keluar. Oke, form cetak surat keluar. Ini form cetak surat keluar. Dah, itu saja diganti. Nah, yang ini bikin kondisi kayak tadi ya. Kalian boleh copy di atas, boleh copy yang ini, yang terakhir. Jadi if ini CMB surat, nah ini diganti cetak surat masuk. Yang ini cetak surat keluar. Oke, boleh sekalian yang refresh ya, refresh bersih layar. Oke, kita coba tes. Jadi dia akan mencetak data surat berdasarkan data yang tampil di data grid view ini. Oke, kita coba di surat masuk, saya cetak. Kita tunggu sebentar. Nah, ada error kan? Seperti ini. Oke dulu. Nah, bagaimana cara mengatasi error ketika tidak bisa menampilkan itu? Kalian klik di app config, kalian setting dulu startupnya, ketik spasi, klik spasi, klik muncul use legacy, isi true, seperti itu ya di app config. Klik start. Laporan tadi surat masuk, seluruh data kan sudah cetak. Oke, kita tunggu sebentar, loading. Nih, ini laporan data surat masuk semuanya. Isinya 4. Kita lihat tadi ya. Isinya 1, 2, 3, 4 sama. Jadi dari 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Oke, nah bagaimana kalau kita mau cetaknya surat keluar, tapi mau pakai parameter, kayak mau pakai parameter yang 1, 2, 3, 4 aja surat masuknya. Oke, saya cari, saya cetak. Nih, laporan data surat keluar, nomor suratnya. Ya, oke, sekian dulu materi dari hari ini. Silakan dipelajari dan dipraktekkan ya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih.